Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Maulida. Saya dari jurusan PGMI 2D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Ibu Nur Atiko. Selamat mendengarkan. Untuk yang pertama yaitu 10 perbedaan utama antara tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu nutrisi. Tumbuhan autotrof artinya mereka dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Mereka menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa ataupun gula dan oksigen. Untuk yang selanjutnya yaitu hewan. Heterotrof artinya mereka harus mendapatkan makanan dari sumber lain seperti tumbuhan atau hewan lainnya. Mereka tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua yaitu gerakan. Tumbuhan umumnya tidak bergerak atau bergerak sangat lambat. Beberapa tumbuhan seperti mimosa menunjukkan gerakan sebagai respon terhadap rangsangan. Dan yang selanjutnya yaitu hewan mampu bergerak baik secara aktif maupun pasif. Mereka memiliki otot dan sistem saraf yang memungkinkan mereka untuk berpindah tempat, mencari makanan, dan melarikan diri dari bahaya. Yang ketiga yaitu perkembangan. Tumbuhan tumbuh dari embrio di dalam biji atau spora. Mereka tidak memiliki struktur embrio yang kompleks seperti hewan. Hewan berkembang dari embrio yang terbentuk melalui fertilisasi sel, telur, atau sperma. Embrio hewan memiliki struktur yang lebih kompleks dan berkembang menjadi berbagai organ dan sistem tubuh. Yang keempat yaitu reproduksi. Tumbuhan reproduksi secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan, atau secara seksual melalui pemisahan vegetatif spora atau umbi. Yang selanjutnya yaitu hewan. Reproduksi secara seksual melalui fertilisasi sel telur oleh sperma. Beberapa hewan juga dapat berproduksi secara aseksual melalui pembelahan, budding, atau fragmentasi. Yang kelima yaitu struktur sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, vakuola besar, dan kloroplas yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki membran sel yang fleksibel. Mereka juga tidak memiliki kloroplas dan tidak dapat berfotosintesis. Yang keenam yaitu mekanisme perlindungan. Hewan biasanya memiliki berbagai mekanisme perlindungan seperti pertahanan fisik, misalnya tanduk pada hewan atau duri pada ikan, atau mekanisme pertahanan kimia, misalnya racun pada ular ataupun laba-laba. Tumbuhan juga memiliki berbagai mekanisme pertahanan, termasuk duri, rambut halus, dan produksi senyawa kimia beracun. Yang ketujuh yaitu sumber makanan. Hewan heterotrof artinya mereka memperoleh makanan dari organisme lain, baik dengan memangsa hewan lain, yaitu karnivora memakan tumbuhan, herbivora atau memakan keduanya, omnivora. Tumbuhan autotrof artinya mereka mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis, menggunakan cahaya, matahari, air, dan karbon dioksida. Yang kedelapan yaitu sistem pernapasan. Tumbuhan bernapas melalui stomata, yaitu lubang kecil di daun dan batang mereka. Mereka mengambil karbon dioksida dan melepaskannya di oksigen. Hewan memiliki berbagai sistem pernapasan termasuk insang, trakea, dan paru-paru. Mereka mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kesembilan yaitu pertumbuhan. Tumbuhan tumbuh dengan menambahkan lebih banyak sel ke tubuh mereka. Mereka tidak memiliki struktur tulang atau kerangka yang mendukung tubuh mereka. Hewan tumbuh dengan meningkatkan ukuran sel mereka dan menambahkan lebih banyak jaringan dan organ. Mereka memiliki struktur tulang atau kerangka yang mendukung tubuh mereka. Yang ke-10 yaitu fungsi dalam. Yang pertama ekosistem. Hewan dan tumbuhan memainkan peran yang berbeda dalam ekosistem. Hewan sering berperan sebagai konsumen, pengurai, atau predator, sementara tumbuhan biasanya berperan sebagai produsen, mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh organisme lain dalam rantai makanan. Untuk yang kedua yaitu perbedaan utama antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna terletak pada jumlah organ reproduksi yang dimilikinya.
Bunga sempurna memiliki dua organ reproduksi lengkap, yaitu benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina dalam satu bunga yang sama. Contoh seperti bunga mawar, melati, anggrek, kembang sepatu, dan matahari. Bunga tidak sempurna yaitu hanya memiliki satu organ reproduksi, yaitu benang sari atau putik dalam satu bunga. Contohnya seperti jambu biji, mentimun, pepaya, dan lain-lainnya. Perbedaan lain, penyerbukan. Bunga sempurna lebih mudah untuk melakukan penyerbukan sendiri, autogami, karena memiliki kedua organ reproduksi. Bunga tidak sempurna membutuhkan bantuan angin atau serangga dalam kurung penyerbukan silang untuk penyerbukannya. Perkembangbiakan bunga sempurna memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan biji karena memiliki kedua organ reproduksi. Bunga tidak sempurna memiliki peluang lebih kecil untuk menghasilkan biji dan hanya dapat terjadi jika terjadi penyerbukan silang. Proses perkembangbiakan dari kedua jenis bunga ini bergantung pada apakah bunga tersebut sempurna atau tidak sempurna. Perkembangbiakan pada bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki kemampuan untuk melakukan pembuahan sendiri atau self-pollination karena memiliki kedua jenis organ reproduksi. Namun, seringkali penyerbukan silang cross-pollination lebih diinginkan karena dapat meningkatkan keragaman genetik. Yang kedua yaitu penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu dibawa oleh angin, serangga, atau hewan keputik bunga lainnya dari individu yang berbeda. Setelah penyerbukan, sperma dari serbuk sari akan menempuh perjalanan melalui putik untuk mencapai sel telur di dalam ovarium. Pembuahan akan terjadi dan biji akan terbentuk. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna memiliki bunga dari jenis kelamin yang berlawanan untuk melakukan penyerbukan. Misalnya, bunga jantan memerlukan bunga betina maupun sebaliknya. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dari bunga jantan dibawa ke putik bunga betina oleh angin, serangga, ataupun hewan lainnya. Sama seperti pada bunga sempurna. Setelah penyerbukan, sperma akan menempuh perjalanan melalui putik untuk mencapai sel telur di dalam ovarium, menyebabkan pembuahan dan pembentukan biji. Demikianlah, bunga sempurna dan tidak sempurna memiliki perbedaan dalam organ reproduksi yang dimiliki serta proses perkembangbiakan yang terjadi. Untuk nomor 3 yaitu memahami alasan penderita miopi yang membutuhkan lensa cebung. Miopi atau rabun jauh dan hipermetropi atau rabun dekat adalah dua kelainan refraksi mata yang umum. Keduanya menyebabkan penglihatan kabur namun pada jarak yang berbeda. Yang pertama yaitu miopi. Penyebabnya bentuk bola mata yang lebih panjang dari normal menyebabkan cahaya berfokus di depan retina, bukan tepat di atasnya. Gejalanya yaitu kesulitan melihat objek jauh dengan jelas, menyipitkan mata, sakit kepala, dan mata lelah. Yang kedua yaitu hipermetropi. Penyebabnya bentuk bola mata yang lebih pendek dari normal menyebabkan cahaya berfokus di belakang retina, bukan tepat di atasnya. Gejalanya yaitu kesulitan melihat objek dekat dengan jelas, sakit kepala, mata lelah, dan mata tegang. Yang pertama yaitu penderita miopi ataupun rabun jauh memiliki mata yang terlalu panjang atau kornea yang terlalu cembung. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke mata tidak fokus pada retina, tetapi sebelumnya, sehingga gambar yang dilihat menjadi kabur ketika jaraknya jauh. Lensa korektif yang direkomendasikan untuk miopi adalah lensa cekung, dalam kurung lensa konkav. Lensa ini membantu menyebar cahaya yang masuk ke mata sehingga titik fokusnya dipindahkan lebih ke belakang, memperbaiki fokusnya pada retina. Dengan demikian, penderita miopi dapat melihat objek yang berjarak jauh dengan lebih jelas. Yang kedua yaitu penderita hipermetrop ataupun rabun dekat. Penderita hipermetropia memiliki mata yang terlalu pendek atau kornea yang terlalu datar. Akibatnya, cahaya yang masuk ke mata tidak fokus pada retina, tetapi melewatinya, sehingga gambar yang dilihat menjadi kabur ketika jaraknya dekat. Lensa korektif yang direkomendasikan untuk hipermetrop adalah lensa cembung atau lensa konveks.
Lensa ini membantu membawa titik fokus cahaya lebih maju sehingga menciptakan titik fokus yang tepat pada retina. Dengan demikian, penderita hipermetrop dapat melihat objek yang berjarak dekat dengan lebih jelas. Dengan menggunakan lensa korektif yang sesuai, baik penderita miopi maupun hipermetrop dapat memperbaiki penglihatan mereka dan mengurangi gejala yang terkait dengan gangguan refraksi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4, sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja secara berurutan untuk mencerna makanan. Berikut adalah urutan sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan awal dari sistem pencernaan. Fungsi utamanya adalah untuk menerima makanan, mengunyah, dan menghasilkan enzim salipa yang membantu dalam proses pencernaan karbohidrat. Yang kedua yaitu kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya adalah untuk mengirim makanan yang sudah dikunyah dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah kantung berotot yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan menghasilkan asam lambung dan enzim-enzim pencernaan serta melakukan pencampuran dan penghancuran makanan. Penghancuran makanan ini menjadi bubur makanan yang disebut dengan kima. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya adalah untuk menyerap nutrisi dari makanan yang sudah dicerna di lambung seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kelima yaitu usus besar atau biasa disebut dengan kolon. Usus besar merupakan tempat penyerapan air dan elektrolit dari sisa-sisa pencernaan yang belum dicerna oleh usus halus. Selain itu, bakteri baik di usus besar juga membantu dalam pemecahan beberapa sisa makanan serta membantu dalam pembentukan vitamin tertentu seperti vitamin K dan beberapa vitamin B. Yang keenam yaitu rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Fungsinya untuk menyimpan sisa-sisa makanan yang telah dicerna sebelum dikeluarkan dari tubuh sebagai kotoran melalui anus. Ketujuh yaitu anus, bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsinya untuk mengeluarkan fases dari tubuh. Sistem organ dalam sistem pencernaan memiliki peran penting dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.